Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas pemasaran digital 2022B akan mempresentasikan tugas mata kuliah Data Security Management. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Demas Muhammad Rizal dengan NIM akhir 024. Kemudian saya sendiri, Dwi Indar Setiani dengan NIM akhir 066. Kemudian ada Ana Ivena Wijaya dengan NIM akhir 076. Kemudian ada Yani Rosa Damayanti dengan NIM akhir 101. Kemudian ada Adinda Ayu Putri Sugiono dengan NIM akhir 107. Dan yang terakhir ada Serisa Kalista Huanggino dengan NIM akhir 116. Di sini kami akan mendemonstrasikan sniffing Wireshark untuk tugas 1 dan 2 dan SQL injection untuk tugas 3. Sniffing sendiri merupakan salah satu jenis cybercrime dengan cara memantau atau menangkap paket data yang melewati jaringan tertentu. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan data pribadi seperti password, informasi akun, dan sebagainya. Kemudian, Wireshark merupakan paket sniffer yang paling sering digunakan. Wireshark merupakan alat sumber terbuka yang gratis yang dapat menganalisis lalu lintas jaringan secara real-time untuk sistem Windows, Mac, Unix, maupun Linux. Nah, selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk mulai mempraktikkan sniffing Wireshark menggunakan VirtualBox kali Linux. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami akan mencoba menemukan user dan password pada protokol HTTP. Untuk percobaan di sini, kami sudah memiliki file untuk dites. Nah, dalam menemukan user dan password, kita harus mengetikkan IP destination pada filter untuk mempercepat pencarian karena tidak mungkin kita akan mencari satu persatu. Karena IP destination dari protokol HTTP adalah 10.6.6.13, bisa dilihat pada urutan nomor 11. Nah, di situ sudah terlihat IP destination-nya adalah 10.6.13. Kemudian kita bisa menuliskan di filternya, kita bisa menuliskan IP titik DST sama dengan 10.6.6.13 dan 2 kali. HTTP. Kemudian enter. Mungkin masih error. Sama dengannya 2 kali. Karena itu satu kali. Di sebelum. Oke, coba di enter lagi. Nah, sudah ketemu. Jadi di sini kita klik pada file yang HTTP post login. Nah, kita klik kanan. Kemudian pilih pada pilih follow. Yang follow, kita klik TCP stream. Nah, di sini sudah terlihat username dan passwordnya. Username di sini adalah admin dan password sendiri adalah password. Baik, itu saja untuk menemukan username dan password dari protokol HTTP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pada tugas kedua ini kita akan menemukan username dan password pada paket yang sudah tersedia. Jadi di sini pada kasus ini kita harus menemukan username dan password yang dapat ditemukan pada protokol telnet. Kenapa demikian? Karena telnet mengirimkan data teks dari suatu komputer ke komputer lain melalui jaringan.
Jadi di sini kita bisa langsung menggunakan filter untuk mencari paket data yang memiliki protokol telnet. Jadi tinggal kita tulis saja pada filter dan kita enter. Nanti akan muncul paket data yang memiliki protokol telnet. Jadi kita klik contohnya pada nomor 296. Di sini terdapat paket data dengan jenis telnet dengan IP 192.168.1.8. Kita klik kanan, lalu kita menuju follow dan klik DCP stream. Akan terbuka di sini dan kita dapat mengetahui username login dari Metasploit table login dan password dengan password ms f admin. Jadi di sini karena Telnet mengirimkan data dalam bentuk teks biasa, dapat dilihat bahwa penyusup dapat langsung meretas dan memotong password dan username sehingga bisa langsung login di laptop atau di jaringan tersebut. Demikian untuk tugas 2, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih SQL injection itu. Nah, SQL injection sendiri adalah serangan keamanan pada basis data yang terjadi ketika seorang penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam URL pada sebuah aplikasi web. Nah, tujuan ini sendiri adalah untuk memanipulasi perintah SQL yang dieksekusi oleh basis data. Serangan SQL injection sendiri bisa memiliki dampak serius seperti akses tidak sah ke basis data, pencurian data sensitif, modifikasi data, atau bahkan menghapus seluruh basis data. Maka dari itu, pentingnya bagi pengembang aplikasi web untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti sanitasi input dan membatasi hak akses basis data untuk mencegah serangan SQL injection. Nah, untuk percobaan SQL injection, kami mencoba Swinger Academic yang merupakan pusat pelatihan online gratis untuk keamanan aplikasi web. Pada website ini, kami mencoba pada topik NoSQL Injection. Nah, selanjutnya akan saya beri kepada teman saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, kita akan mencoba SQL injection, di mana web class memungkinkan kita untuk mengambil data yang tersembunyi. Di lab pertama ini berisi SQL injection vulnerability di filter kategori produk. Saat pengguna memilih kategori, aplikasi menjalankan query SQL seperti berikut ini, yakni dengan select bintang from product where kategori sama dengan give and relay sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengaksesnya. Di layar sekarang sudah melihat tampilan web. Kemudian kita klik di bagian give. Oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan kode SQL di bagian link atas, yaitu plus or plus ya 1 sama dengan 1 ditambah dengan garis 2. Bisa di enter. Nah, saat ini kita sudah bisa melihat database produk yang sebelumnya masih di hide dan sekarang sudah tertampilkan di layar web. Sekian untuk lab selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, pada lab yang kedua ini, kita akan melakukan SQL injection untuk login ke web sebagai administrator user. Bisa diklik di bagian My Account. Nah, untuk latihan ini, fungsi login di sini memungkinkan untuk dilakukannya SQL injection. Kita bisa menganalisis terlebih dahulu dengan mencoba memasukkan username default, yaitu admin, di bagian username. Kemudian di passwordnya juga kita masukkan admin. Kita coba login. Dan di sini kita melihat notifikasi atau pesan bahwa username atau passwordnya ini invalid. Dan kita coba kembali dengan memasukkan administrator. Kemudian petik 1. Dan ditambahkan 2 garis hubung. Kemudian untuk passwordnya sendiri dapat di input random karena passwordnya ini akan diabaikan. Kita coba untuk login. Baik, kita melihat bahwa saat ini kita sudah berhasil untuk login dengan username administrator. Sekian untuk tugas dari lab yang kedua, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian demonstrasi terkait sniffing Wireshark SQL injection yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.